Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 8 ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus membahas ya soal latihan ya untuk persiapan penilaian tengah semester atau UTS ya, semester genap kelas 8 ya untuk mapel IPA. Ayo kita bahas ya latihan soal UTS. Nah, pertama, besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan disebut dengan apa? Ayo, apa kira-kira? Iya, tekanan. Kemudian keempat, baku diberi gaya tekan yang sama. Tekanan terbesar dihasilkan oleh paku. Ya, kalau kalian mau ngerjakan boleh dijeda dulu ya. Nah, yang besar adalah ya yang paling lancip, jelas ya. Terkait dengan P sama dengan F per A. Jika luas permukaan diperkecil, maka yang akan terjadi pada tekanannya adalah ya semakin besar. Kemudian faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan apa saja? Iya, luas bidang tekan dan daya gaya tekannya C. Kemudian kalau kalian mengerjakan ya boleh jeda-jeda dulu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah ya meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Pernyataan yang benar terkait dengan tekanan hidrostatis ya. Nah, kita masuk bab tekanan zat cair. Ya, jawabannya adalah yang 1, 2, dan 4. Tinggi, kemudian massa, jenis, dan gaya gravitasi rho GH. Nah, coba ada kalian punya seperti itu ya wadah, kemudian dibolongi. Paling atas, bawah, dan tengah. Kira-kira yang paling besar cairannya tekanannya pada ya paling bawah atau paling dasar ya. Kemudian, nah ini ada soal fisika. Jangan lupa diketahui ya, ini 2 meter apa, kemudian 1000 apa? Gravitasi. Yang ditanya adalah tekanan ya hidrostatis. Hanya high ya, ketinggian 2 meter atau kedalamannya. Rho-nya adalah 1000. Rho itu massa jenis. Kemudian G adalah gravitasi. Nah, yang ditanya adalah P atau tekanan hidrostatis. Rumusnya adalah rho GH. Kita masukkan 1000 dikali 10 dikali 2. Ketemulah 20.000 Newton meter kuadrat atau Pascal bisa ya. Kemudian apa lagi? Sebuah benda yang dicelupkan dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas sebesar berat zat cair yang didesak oleh benda. Itu merupakan hukum apa? Iya, Archimedes. Ya, nah sebuah benda memiliki 50 ya beratnya. Ketika ditimbang dalam air beratnya hanya 45. Gaya ke atas menekan sebesar ya tinggal dikurangi ya 50 kurangi 45 ketemulah 5 ya tinggal dikurangi. Gaya ke atas. Nah, ini ada harus diketahui dulu ya, massa lambangnya apa, kemudian volume lambangnya apa, kemudian massa jenis M2, V-nya 2000 cm kuadrat dijadikan ya kubik 9,0002. Rho-nya adalah 1000. Yang ditanya ya tentukan berat baloknya. W sama dengan W min FA atau gaya angkat ya. W sama dengan rumus W kan M kali G bisa ya. Nah, 2 kali 10 dikurangi 1000 kali 10 kali 0,02 ketemulah W berat dari balok ya 10 Newton. Kemudian sebuah drum besi dapat mengapung ya. Mengapung ya, salah satu prinsip dari mengapung adalah tentang massa jenis. Berarti gimana? Kalau mengapung, massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air ya. Mengapung itu di atas, berarti lebih kecil bendanya. Nah, berikut ini yang mengikuti alat prinsip hukum Archimedes kecuali ya alat pengangkat mobil, itu nanti hukum Pascal ya. Kemudian yang tidak menggunakan Archimedes apa? Ya, pompa air. Kemudian di sini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes mana? Ya, ini ya. Terkait dengan tekanan beda. Ini apa? Yang bagian C ya. Archimedes. Kemudian ada lagi. Nah, sebuah berat benda ya ditimbang di udara itu 500 Newton. Jika berat di air adalah 400, berapa massa benda? Nah,
WU itu ya berat di udara, kemudian W yang 400 itu berat di air, WA ini rho C 1000. Bahwa ingat FA sama dengan WU min W air ya. 500 kurangi 400 itu gaya angkatnya adalah 100 Newton. Yang ditanya adalah massa benda, massa jenis bendanya ya. Rho B per rho A sama dengan WU per FA. Ketemulah dikali silang ya. Rho B sama dengan ya 500.000 dibagi 100, ketemulah 5.000 kg. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini di perkalian silang ya. Oke, gampang ya. Kemudian ada lagi kapal selam berbobot 220 melayang ke dalam air. Tentukan volumenya. Ya, masanya 220, rho air laut 1100. Kemudian V kapalnya ditanya. Kapal selam melayang berarti beratnya sama dengan gaya Archimedes ya. Kalau melayang itu sama dengan, ada kata-kata sama dengan. W sama dengan FA. Nah, W itu M kali G, FA itu rho G. Rho GV ya. Nah, ini kan bisa dicoret, rho-nya, G-nya bisa dicoret, tinggal M. Ketemulah V kapal 200 ya, ini 220.000 dibagi 1100 ya. Ketemulah 200 meter kubik. Nah, ini hubungan berjana. Yang ditanya tinggi air ya. Tinggi airnya berapa ya di sini? Ya, rho satunya adalah 1 gram, rho 2-nya 0,8 di sini bisa dilihat ya. Kemudian ada 20 itu H2-nya di sini. Yang ditanya H1. Rho GH, G-nya kan bisa dicoret ya, rho GH. Berarti rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Nah, 1 kali H1 sama dengan 0,8 kali 20. Nah, ketemulah 16. Ini H1 ya. H1 sama dengan 16 cm. Gampang ya. Kemudian pernyataan tersebut adalah prinsip hukum apa? Iya, Pascal. Kemudian, nah ini juga ada lagi F1 sama dengan A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah hukum Pascal ya. Nah, dimasukkan ini sebagai F1. Ini yang bagian 1, ini yang bagian 2. Berarti F1 per 10 ini adalah A-nya. Ya, ini F. Ini bagian A. Nah, kita masukkan. Ya, sehingga F1 ini dikali silang ya. Jangan lupa 200 dikali 10 bagi 100. Nah, 2000 bagi 100 ketemulah 20 Newton. Ini juga sama ya gayanya, mencari F1-nya berapa rata-rata. Yang kalau mencari F1 ini A1 ya, ini adalah F2. Nah, ini adalah A2. Sama seperti tadi ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Mencari F1 ya 20.000 dikali 20 per 50 sama dengan ya, ketemulah 8.000 Newton. Nah, alat prinsip Pascal kecuali adalah pompa air. Nah, ini ada luas penampang piston. Ini juga sama ya. F1 per A1 sama dengan A2 per 2. Mencari luasnya ya. Kalau di sini adalah luasnya. A2 sama dengan 8.000 kali 5 bagi 200. Ketemulah luasnya 200 cm persegi. Ini mencari gaya. Nah, ini mencari F1 ya, sama seperti tadi. Ketemulah F1 980 Newton. Sama seperti tadi ya. Bedanya ini ada mencari F ya. Itu kalian adalah M kali G. Ya, gampang ya. Kemudian di samping adalah hukum Pascal. Ini apa? Kerjanya tidak sama dengan prinsip kerja alat tersebut. Di samping adalah yang tidak sama, berarti yang pompa sepeda itu beda ya. Kemudian tekanan udara sebesar berada di mana? Terbesar di daerah pantai. Kemudian dimanfaatkan kerja alat dibanding kecuali tekanan udara kecuali ya suntik ya, beda. Hukum Boyle kecuali ya hidrometer. Nah, ketinggian kota tersebut ya 68 cm Hg. Nah,
ini rumusnya. Di permukaan laut tekanan udara 76 cm. Berarti 76 dikurangi 68 ya. Nah, berarti 8 dikali 100 meter sama dengan 800 meter. Itu ketinggiannya. Cara menghitungnya ini ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, ini juga sama ya. 76 dikurangi 55, 21 kali 100. 2100 meter ya. Tadi 76 dikali. Ini prinsipnya 76. Bernafas itu apa ini? Kita masuk pada bab pernafasan ya. Menghirup ya oksigen untuk menghasilkan energi. Fungsi oksigen apa? Ya jelas, respirasi anaerob. Kemudian bukan fungsi dari hidung. Yang bukan apa? Ya ini salah karena ya, harusnya di alveolus. Nah, fungsi rongga hidung yang tidak apa? Menyerap oksigen ya. Itu yang tidak. Udara yang lewat hidung menjadi bersih karena apa? Ya disaring oleh selaput lendir dan ya, rambut. Struktur pada faring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan laring dan mereka adalah epiglotis katup ya. Kemudian fungsi katup apa? Ya menutup saluran nafas saat menelan makanan. Kita mempunyai selaput suara yang terletak pada pangkal tenggorok. Makan sambil berbicara tersedak karena apa? Iya, mulut adanya makanan yang masuk ke tenggorokan atau ke saluran pernafasan. Ke dalam apa? Tersedak ya tadi ya. Ya, tenggorok. Pada percabangan, ya epiglotis fungsinya apa tadi? Ya, sebagai katup udara ya. Jika sedang menelan makanan, maka katup tenggorok akan menutup dan katup kerongkongan akan membuka ya, akan makan, berarti kerongkongan. Rambut-rambut halus pada dinding tenggorok berfungsi untuk apa? Menolak kotoran yang masuk bersama udara pernafasan. Kemudian trakea merupakan saluran pernafasan yang terletak memanjang dari leher sampai rongga dada. Tepatnya di mana? Iya, depan kerongkongan. Cabang dari trakea disebut dengan bronkus. Tenggorokan terbagi menjadi beberapa bagian. Apa saja? Ya, pangkal, batang, dan cabang tenggorokan. Mengenai paru-paru, pernyataan ini apa? Ya, terdiri atas 3 gelambir ya, yang bagian kanan, kemudian 2 gelambir bagian kiri. Perbedaan kiri dan kanan paru-paru adalah ya, memiliki 3 gelambir, kalau yang kiri 2 gelambir, yang kanan dan kiri beda ya. Pleura adalah ya, pelindung paru-paru. Selaput membungkus paru-paru tadi disebut dengan pleura. Nah, alveolus mana? Ya, bagian nomor 4D. Banyak memiliki kapiler darah adalah alveolus. Pertukaran gas O2, CO2 terjadi di alveolus. Oksigen masuk ke kapiler darah di paru-paru secara osmosis ya, melalui semi permeable. Merupakan saluran pernafasan dari luar ya, dalam keluar. Dari dalam berarti paru-paru, trakea, laring, dan hidung. Reaksi dari oksidasi yang benar adalah ya B ya. Kanan, zat makanan O2 dan menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. Diafragma berada dalam posisi apa ketika menghirup udara? Ya kan? Ya, diafragmanya mendatar. Inspirasi mengakibatkan otot diafragma berkontraksi. Kemudian saat ekspirasi kecuali apa? Diafragmanya mendatar. Itu salah ya. Kemudian pernapasan dada. Otot apa? Ya, di antara tulang rusuk. Berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga kedua membesar jadi fase ya inspirasi pernafasan dada. Hal-hal akan terjadi apabila otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi kecuali apa? Ya, trakea udara dalam paru-paru meningkat. Kemudian pernafasan diafragma terjadi saat rusuk ya, bergerak ke atas dan keluar. Diafragma bergerak ke bawah, rongga dada membang, udara akan masuk. Yang tidak mempengaruhi frekuensi pernafasan apa? Tinggi badan ya, itu enggak pengaruh. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia salah satunya adalah aktivitas ya, banyak aktivitas. Atlet berlari dan berjalan biasa dalam satu waktu yang sama, maka kemungkinan yang terjadi adalah
Oksigen yang dibutuhkan lebih banyak saat berlari, jelas ya. Volume maksimal udara ya disebut dengan apa saat bernafas? Ya, tidal ya, volume tidal. Jumlah udara yang keluar masuk pada waktu bernafas bisa kurang lebih berapa? 500 ml. Kemudian dalam pernafasan biasa volume udara yang keluar masuk paru-paru sebanyak ya 0, liter. Volume udara yang masih dapat masuk ke dalam paru-paru setelah kita menghirup disebut dengan udara residu, tersisa ya. Udara bisa dapat kita mengembuskan nafas sekuat-kuatnya dinamakan udara ya residu ya. Pada respirasi manusia yang dimaksud dengan udara residu apa? Tersisa, sisa, namanya residu berarti sisa. Meskipun kamu menghembus nafas, udara di dalam paru-paru masih ada ya, sisa ya, masih ada atau sisa. Kapasitas vital paru-paru itu apa ya? Volume udara maksimum yang keluar masuk paru-paru saat ekskresi dan inspirasi. Vital paru-paru ya kapasitasnya berapa? Itu 4 liter. Jika volume udara tidalnya 500, udara supelnya 1500, udara komplementernya kapasitas vital paru-parunya adalah 3500. Kapasitas total paru-paru manusia kira-kira ya 4,5 liter. Ya, bakteri Streptococcus ya, penuh dengan cairan itu. Ya, penyakit apa? Pneumonia. Di sini ada kata-kata pneumonia. Penyakit yang terjadi dalam paru-paru apa? Iya, tuberkulosis TBC. Sehingga seorang dapat mengalami kesulitan bernafas ya. Penyempitan pernafasan apa? Asma ya. Gangguan pernafasan, alergi, asma. Alergi terjadi penyempitan saluran, asma ya. Menjaga kesehatan gimana? Dengan cara tidak merokok. Ya, penyakit mengganggu saluran pernafasan ya, ada TBC, bronkitis, dan asma. Penyakit ya, daerah nasal kecuali tuberkulosis. Peradangan pada cabang tenggorok, bronkitis. Pada cabang tenggorokan disebut dengan bronkitis ya cabangnya. Asfikasi karena apa? Gangguan pengangkutan O2 ke jaringan. Ekskresi itu apa? Nah, bab ini ya, bab terakhir, yaitu proses mengeluarkan zat sisa. Proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan lagi disebut dengan ekskresi. Ini pengertian ekskresi ya. Fungsinya apa? Ekskresi itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Sisa metabolisme tubuh harus dikeluarkan dan dibuang, sebab bila tidak maka zat meracuni ya, racun. Organ sistem ekskresi kecuali empedu ya, sip. Alat ekskresi apa? Organnya apa saja? Ginjal, hati, dan kulit. Ya, satu lagi paru-paru ya. Pembentukan urin terjadi di mana? Ginjal. Oke, ginjal manusia terdiri tepatnya di mana? Ya, kanan dan kiri tulang pinggang. Nah, kantong kemih yang mana? Ayo. Yang nomor 3 di sini ya. Kantong kemih. Nomor 1 itu menunjukkan apa? Iya, itu namanya ginjal. Kemudian nomor 2 ini apa? Saluran? Iya, ureter. Kemudian nomor 4 sama ya, uretra. Beda ya dengan ureter. Kalau ureter yang nomor 2. Yang nomor 4 adalah uretra. Nah, biasanya ditampung ya air kencing di mana? Iya, kantong kemih nomor 3. Saluran ini keluar dari ginjal disebut dengan ureter ya salurannya. Urin dikeluarkan dalam tubuh dalam sistem saluran uretra ya, tadi sama uretra. Urin dari kantong urin dikeluarkan oleh saluran disebut dengan uretra. Ya, urutannya ginjal,
ureter, kandung kemih, dan uretra ya. X namanya apa? Cortex ya. Bagian nefron yang tulisan atasnya anyaman pembuluh disebut dengan glomerulus. Bagian X-ray tempat penyaringan darah, ureter. Yang menyaring darah adalah badan Malpighi. Bagian darah fungsi menyaring darah terdapat pada glomerulus. Berfungsi menyaring darah ginjal adalah bagian untuk menyaring darah. Kulit. Kapsul Bowman melindungi glomerulus. Tahap filtrasi pembentukan urin terjadi pada ginjal adalah badan Malpighi. Nah, ini ya. Medula. Yang di medula ada ya tubulus contortus. Dalam glomerulus terjadi proses reabsorpsi. Ginjal menyaring zat sisa berupa ureum dalam darah. Sisa penyaringan filtrasi ya. Kecuali gas-gas ya, garam-garam mineral. Amoniak urea ya, hasil penembakan protein yang tidak terkandung dalam urin, cairan empedu ya. Urin tidak mengandung zat glukosa. Urin berwarna kuning karena adanya bilirubin ya. Urin manusia mengandung zat berikut kecuali apa? Iya, albumin. Urin normal mengandung zat berikut kecuali apa? Vitamin ya. Hormonnya ya. Yang dihasilkan adalah ADH. Cara kulit mengatur suhu tubuh dengan ya mengeluarkan air. Manusia mengeluarkan keringat karena sebab diantaranya mengatur suhu tubuh. Berikut ini zat-zat yang dikeluarkan oleh keringat: garam, urea, dan amoniak. Ya, bagian yang proses pengeluaran keringat adalah nomor 5. Kemudian yang bernomor kelenjar minyak adalah nomor 4. Kemudian kelenjar minyak dan keringat, ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak, yaitu nomor 3 dan 4. X itu apa? X itulah dermis, pembuluh darah. Kalau keringat terdapat pada kantung rambut indera pada dermis. Ujung saraf indera kulit terdapat pada lapisan dermis. Sebagai alat reaksi, paru-paru menghasilkan CO2 dan H2O, mengekskresikan ya. Paru-paru sebagai organ mengeluarkan apa tadi ya? Sama H2O dan CO2, karbon dioksida dan air. Sisa dari paru-paru adalah karbon dioksida. Proses pernafasan karbon dioksida dan uap air ya. Pernafasan karbon dioksida dan uap air harusnya C ya. Karbon dioksida. Paru-paru berfungsi ya mengeluarkan CO2 dan H2O. Organ tubuh yang bertanggung jawab untuk mengatasi zat secara racun adalah hati. Hati untuk apa? Ya, cairan empedu. Empedu berasal dari sel darah merah yang sudah tua. Cairan empedu ditampung dalam usus halus. Proses yang tidak terjadi dalam hati. Ya, penguraian biliverdin. Ya, fungsi hati kecuali ya menimbun gula dalam bentuk glikogen. Sayang salah ya. Yaitu pankreas. Kelebihan hormon vitamin dikeluarkan melalui hati atau racun. Pengeluaran vitamin A menjadi A terjadi pada hati. Kecuali apa ini? Ya, ekskresi adalah pankreas menghasilkan enzim amilase. Kelebihan hormon vitamin hati ya tadi. Hati dan ginjal. Melalui kulit dan ginjal.
glomerulus. Aura masuk ke dalam darah. Albuminaria. Diabetes, kencing manis, mengandung gula jelas ya. Diabetes mellitus. Karena apa? Ya, kadar garam dalam darah kelebihan. Dinamakan dengan diabetes insipidus. Penyakit apa? Empedu adalah penyakit kuning. Cuci darah namanya mesin dialisis. Baik, demikian tadi mengenai pembahasan persiapan ujian untuk tengah semester ya. Fokus pada 3 bab, yaitu pada tekanan, dan bab kedua adalah sistem pernafasan, dan yang ketiga sistem ekspresi pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.